Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karinata dengan NPM 20222-126. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat bersama rekan-rekan saya, yaitu kelompok 3. Apa aplikasi To-Do? Aplikasi To-Do adalah alat bantu digital yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur dan melacak tugas-tugas. Bayangkan seperti daftar tugas harian, mingguan, bulanan, atau kapan saja dan di mana saja melalui smartphone. Manfaat dari aplikasi yang kami buat yaitu adalah peningkatan produktivitas, organisasi yang lebih baik, analisis kinerja. Dan tujuannya membantu pengguna mencapai tujuan utama seperti pribadi yang lebih baik ataupun profesional. Oke, kita lanjut ke file-file utama dalam pembuatan aplikasi tersebut. Langsung saja kita ke file utama kita, yaitu aplikasi To-Do Java. Ini merupakan file utama yang dipanggil ketika aplikasi dijalankan. Dimana untuk memulai aplikasi dan mengecek koneksi ke database berhasil. Lanjut ke menu register. Jika koneksi berhasil, maka akan menunjukkan pesan koneksi ke database berhasil. Dan jika salah, koneksi ke database gagal. Lanjut, aplikasi selesai. Selanjutnya kita ke form XML, di mana kita menggunakan alat bantu JCalendar dan MySQL Connector. Selanjutnya kita ke database. Di sini kita memiliki dua tabel penyimpanan, di mana tabel tersebut yang mengelola kelas Ultimitas untuk mengelola koneksi dan operasi database. Database yang digunakan MySQL, tabel utamanya user dan text. Dapat dilihat di sini import Java SQL connection, kelas untuk koneksi. Selanjutnya database connection-nya, dapat dilihat database yang digunakan formatnya JBDC MySQL host port nama database. Selanjutnya dapat dilihat di sini membuat koneksi ke database SQL, terus public status connection, get connection untuk membuka koneksi ke database menggunakan URL, username, dan password. Selanjutnya public station boolean register user atau string username, string password, mendaftarkan pengguna baru ke tabel user. Ini codingannya dapat dilihat. Selanjutnya public static string user with tipe dapat dilihat login pengguna dan mendapatkan tipe data akun mereka. Dapat dilihat ini beberapa codingannya. Selanjutnya boolean user subscribe atau untuk mengecek aplikasi user berlangganan atau tidak, karena sifat aplikasi ini sebenarnya prabayar. Dapat dilihat ini beberapa codingannya. Selanjutnya function aktif subscription-nya untuk mengaktifkan atau memperbarui langganan pengguna. Dapat dilihat ini beberapa codingannya. Selanjutnya dapat dilihat public static boolean is username taken atau untuk mengecek aplikasi username sudah digunakan. Dapat dilihat beberapa codingannya. Selanjutnya load task, yaitu untuk membuat daftar tugas untuk user tertentu. Dapat dilihat ini adalah codingan yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi. Oke. Dapat dilihat ini adalah menu register, di mana terdapat beberapa fitur. Yang pertama username dan password. Lalu langkah utama yang kita
lakukan yaitu adalah melihat codingan yang telah kita buat pada menu register. Daftar, yang pertama-tama kita akan melihat codingan daftar. Dapat dilihat ini mendapatkan inputan username dan password. Ini beberapa codingan yang telah kami buat. Terus memvalidasi input tidak boleh kosong. Jadi setiap pembuatan atau pendaftar kita harus wajib mengisi nama lengkap kita dan membuat password. Selanjutnya periksa apakah username sudah digunakan. Jika sudah maka tidak bisa lagi digunakan. Selanjutnya daftar pengguna baru. Kita akan mendaftarkan pengguna baru jika pengguna baru. Jika berhasil, maka pendaftaran berhasil. Tutup halaman register. Dan jika salah, ya option pane-nya akan mengeluarkan pesan pendaftaran gagal, silakan coba lagi. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankannya. Contohnya nama saya sendiri. Kita ke menu daftar. Maka pada menu daftar ini kita klik J optionnya akan menampilkan pesan pendaftaran berhasil, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke menu login. Kita loginkan kembali nama yang sudah kita daftarkan. Ya, di sini pada menu login kita dapat melihat codingan yang telah kami buat, di mana mengambil nilai username dan password dari file input. Dapat dilihat di sini codingannya. Selanjutnya validasi apakah username dan password kosong. Di sini optionnya jika kosong maka akan menimbulkan username password tidak boleh kosong karena diwajibkan untuk mengisi. Selanjutnya membuka koneksi ke database dan mengecek kredensial untuk mengambil tipe user berdasarkan username dan password. Selanjutnya kita ada dua tipe user, yaitu tipe admin dan tipe user. Ini adalah codingannya. Jika admin maka jika dia admin saat dia buka halaman admin maka login berhasil jika admin login. Selanjutnya jika user maka tampilannya kalau user masuk akan login berhasil. Dapat dilihat ini codingannya. Sekarang kita kembali lagi ke desain untuk menu login. Lanjut. Nah, J optionnya jika kita telah mengklik login akan menampilkan Anda belum berlangganan. Silakan melakukan pembayaran. Oke, pada halaman pembayaran sebelum sini kita akan mencoba dulu. Perlu kita ketahui bahwa aplikasi yang kami buat ini berbayar, di mana satu bulannya dihargai dengan Rp10.000. Jika kita klik angka 1 bulan, maka dia akan muncul harga totalnya 1 bulan Rp10.000. Kita klik bayar, tapi sebelum kita klik bayar, kita lihat dulu codingannya. Oke, codingan bayar ini yaitu adalah ambil input dari pengguna untuk beberapa lama mereka ingin berlangganan. Selanjutnya kita coba cek koneksi input pengguna menjadi angka integer. Validasi lama pengguna harus lebih besar dari 0. Harga per bulannya untuk berlangganan adalah Rp10.000 seperti yang kita ketahui dari awal. Hitung total harga berdasarkan lama pengguna yang dimasukkan. Tampilkan harga total di kolom, maka seperti tadi akan muncul harga secara otomatis. Selanjutnya kita akan tampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna untuk melanjutkan pembayaran. Total harga Rp plus total harga. Lanjutkan pembayaran, konfirmasi pembayaran. Jika pengguna memilih yes, lanjutkan pembayaran diproses. Selanjutnya, jika pembayaran berhasil, tampilkan pesan sukses. Jika terjadi kesalahan memperbarui database, tampilkan pesan error. Berarti kita kembali lagi ke desainnya, ke aplikasinya. Kita klik bayar.
Maka sesuai dengan codingan tadi, total harga akan muncul pada J option. Kita akan klik OK dan muncul pembayaran berhasil. Langganan Anda telah diperpanjang. Oke. Nah, pada menu ketika kita sudah login, maka kita akan ke menu selamat datang, yaitu menu utamanya dapat dilihat di sini ada profile akun, tambah, edit, hapus, filter atau search. Pertama kita akan kembali ke profile akun. Profile akun ini dapat kita lihat di sini ada username dan password yang telah kita daftarkan. Di sini kita dapat mengganti username atau password yang kita inginkan. Contohnya kita ingin mengganti passwordnya menjadi kita klik simpan, maka pembaruan password akan diperbarui dan tulisannya pun berhasil. Selanjutnya kita lihat ke codingan simpan karena kita telah memperbarui profil kita tadi. Ambil input password baru yang dari pengguna. Periksa jika inputan kosong karena kita tidak bisa menerima inputan kosong. Selanjutnya, memperbarui password pengguna berdasarkan username. Update user set password. Query ini bertujuan untuk memperbarui kolom password pada tabel user dengan nilai baru berdasarkan username pengguna. Eksekusi query ini dan periksa apakah baris yang diperbarui, seperti tampilkan pesan sukses jika pembaruan berhasil, password berhasil diperbarui. Tampilkan jika pesan gagal, pembuatan tidak berhasil, contohnya gagal memperbarui password. Dan tampilkan pesan error jika terjadi kesalahan pada query koneksi. Selanjutnya, kita kembali lagi ke desain, ke aplikasi. Oke, ini terdapat tabel suppression tersisa, berarti ini untuk menambahkan kembali jika kita ingin berlangganan. Coba kita akan menambahkan kembali. Kita akan menambahkan 1 bulan lagi dengan total harga yang otomatis. Kita klik bayar. Oke, kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini kita dapat lihat karena kita telah melakukan penambahan layanan, maka di sini akan terhitung 50 hari. Lanjut kita ke fitur tambah. Di sini kita dapat menambahkan tugas-tugas kita seperti tugas kuliah. Contohnya latihan 1 RSI kuliah. Kita klik kuliah. Terus kita pilih prioritinya dulu, sedang. Tenggat waktu, di sini kita menggunakan kalender agar memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi tersebut. Oke, kita akan pilih di sini ada bulan dan tahunnya. Kita akan pilih dulu, contohnya Maret, tanggalnya tanggal 7. Oke, kita akan ke menu tambah. Maka akan memunculkan tugas berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan coba lagi untuk menambahkan beberapa latihan-latihan atau tugas-tugas yang ingin kita inputkan. Kuliah, prioritinya tinggi. Kita ganti lagi seperti yang awal kita lakukan, tanggal 8. Lanjut kita tambah. Maka dia akan muncul pada kolom tabel di samping. Dapat dilihat. Selanjutnya kita coba lagi memasukkan beberapa lagi agar kita dapat melihat perubahannya. Kuliah. Kita akan kuliah. Kita akan, karena ini terlalu banyak kuliah, nanti kita kebingungan, kita coba untuk ke tugas sekolah.
Severity-nya tinggi 10, kita tambah akan muncul. Oke, kita coba beberapa. Berikut ini adalah codingan dari menu tambah, yaitu adalah dapat dilihat di sini. Ambil inputan dari pengguna untuk atribut tugas baru. Validasi input, semua file harus diisi. Harap isi semua data dengan lengkap, optionnya. Konversi tanggal dari Java Until ke Java SQL Date. Generator ID tugas unik berdasarkan kategori. Ambil user ID dari database berdasarkan username pengguna. Selanjutnya, query SQL untuk menambahkan tugas baru ke table text. Query ini bertujuan untuk menyisipkan data tugas baru ke dalam table text dengan detail yang telah diisi pengguna. Mengisi parameter, dapat dilihat parameter codingannya di sini. ID tugas, ID pengguna, username pengguna, judul tugas, deskripsi tugas kategori, priority tugas dengan waktu. Eksekusi query dan periksa apakah data berhasil disisipkan. Tampilkan pesan jika tugas berhasil ditambahkan, seperti di option pane-nya akan muncul tugas berhasil ditambahkan dengan ID. Tampilkan pesan gagal jika tugas tidak berhasil ditambahkan. Di optionnya akan muncul gagal menambahkan tugas. Selanjutnya, tampilkan pesan error jika terjadi kesalahan, dan di optionnya akan menampilkan error. Yuk kita ke aplikasi tersebut pada menu edit, karena kita akan mencoba melakukan pengeditan dari beberapa tugas. Kita klik pilih tugas dulu yang kita ingin ganti. Lalu kita pilih proses tugasnya, priority-nya, in progress, kita klik simpan, maka tugas berhasil diperbarui. Dan tenggat waktu pun berubah. Selanjutnya, kita coba yang lain. Kita pilih complete, tenggat waktunya. Selanjutnya, kita klik simpan. Maka, tenggat waktunya berhasil dan tanggal selesainya pun muncul. Selanjutnya kita ke fitur hapus. Di sini kita dapat menggunakan fitur hapus kita dan mencoba menghapus beberapa tugas yang kita inginkan. Seperti yang sudah selesai. Yang ini aja yang pending. Kita coba hapus, maka tugas berhasil dihapus. Selanjutnya kita pilih lihat ke codingannya. Codingan editnya yaitu dapat dilihat, ambil input dari pengguna untuk atribut tugas yang akan diperbarui. Validasi input sesuai file harus diisi. Konversi tanggal dari Java Until ke Java SQL Date. Selanjutnya dapat dilihat beberapa codingan di bawah ini. Tentukan tanggal penyelesaian jika status tugas komplit karena kita menggunakan jQuery tanggal tersebut. Selanjutnya dapat dilihat query SQL untuk memperbarui tugas dari table text. Setting query untuk melihat update text state title description. Dapat dilihat parameternya. Selanjutnya kita akan mengeksekusi query dan periksa apakah data berhasil diperbarui. Seperti biasanya, JOption akan menampilkan sesuai dengan perintah yang kita akan perbarui. Selanjutnya kita ke codingan hapus. Dapat dilihat di sini, ambil ID tugas dari file input pengguna. Query digunakan untuk menghapus tugas berdasarkan ID dan username. Query ini bertujuan untuk menghapus data dari tugas tabel berdasarkan ID tugas, text ID, dan user pengguna. Dapat dilihat di sini beberapa codingan dan eksekusi query yang muncul dan JOption pane-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi, filter dan search. Di sini kita terdapat beberapa fitur.
filter kategori ada yang kita lihat rumah tangga, kuliah, sekolah, pekerja. Selanjutnya filter prioritas, tinggi, sedang, rendah. Filter status atau level statusnya pending, in progress, complete, over, do it. Selanjutnya filter waktu tercepat dan terlama. Oke, kita akan mencoba tugas pekerjaan. Kita akan klik progress, maka pada tabel di samping akan muncul yang kita klik menu kategori pekerjaan. Selanjutnya kita akan mencoba filter kategori, pilih level prioritas tinggi, klik proses, maka akan muncul priority tinggi. Selanjutnya filter status atau pilih level status in progress, kita klik proses, maka akan muncul pada status in progress. Selanjutnya kita akan filter waktu atau pilih waktu tercepat, kita klik proses, maka di sini akan tersusun secara rinci waktu tercepat pada tangan waktu. Coba kita yang kuliah dapat dilihat sama seperti tadi. Untuk memunculkan kembali data, kita akan klik research. Semua tugas berhasil ditampilkan. Oke, kita akan melihat codingan kembali proses filter kategori. Ambil kategori yang dipilih dari pengguna, dapat dilihat ini codingannya, beberapa codingan yang telah kami buat. Selanjutnya kita ke filter prioritas, dapat dilihat di sini. Selanjutnya kita ke filter status. Oke, dapat dilihat kembali. Dan yang terakhir filter waktu. Ambil pilihan waktu dari combox tercepat dan terakhir result. Kita akan melihat codingan result. Di sini dapat dilihat panggil metode load text untuk menampilkan semua data. Selanjutnya, terakhir kita akan ke menu logout. Kita akan klik logout, maka J option-nya akan muncul apakah Anda ingin logout. Kita klik yes, maka kita akan kembali ke halaman login. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.